kita kembali belajar firman Tuhan melalui pelajaran sebuah sahabat dan Alkitab kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk segala penyertaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menolong di dalam hati pikiran kami. Kami boleh terbuka dan mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sahabat yang terakhir pada hari Kamis yang berjudul Komitmen Kasih. Kemarin kita sudah belajar tentang Petrus. Pagi itu Yesus untuk ketiga kalinya menemui murid-muridnya di pantai Laut Galilea. Yesus ingin bertemu dengan Petrus. Kita tahu Petrus menyangkal 3 kali. Beberapa jam sebelumnya Petrus berjanji, sekalipun semuanya tergoncang imannya, aku tidak. Dan aku tidak akan meninggalkan atau menyangkal Yesus. Tetapi buktinya, dia telah menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Menyangkal, mengkhianati. Itu dosa yang besar. Kejahatan yang menyakitkan. Mungkin kalau kita sebagai manusia, tiada maaf. Tetapi Yesus penuh kasih karunia. Bila mana kita bertobat, menyesal, maka Tuhan memberikan pengampunan. Dan pagi ini, Yesus bertemu dengan Petrus untuk menegaskan penerimaannya dan pengampunannya. Dan ada satu tugas khusus yang diberikan Yesus kepada Petrus. Kita buka Yohanes pasal 21. Ayat ke-15. Yesus berkata kepada Simon, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Petrus menyangkal gurunya. 3 kali juga Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yang dimaksud Yesus, engkau mengasihi aku, adalah kasih agape. Kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang diberikan bahkan dengan pengorbanan. Tetapi Petrus belum menangkap kasih agape itu. Dia taunya kasih filio, kasih persaudaraan, kasih hubungan antara muridnya dengan gurunya.
Dan Tuhan ingin Petrus tahu, yang dimaksud engkau mengasihi aku adalah kasih agape, kasih Petrus kepada Yesus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan ayat berikutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Petrus tidak tahu, tapi Yesus tahu apa yang terjadi pada diri Petrus. Dia akan juga menjadi martir, orang yang mati syahid demi Allah, demi kebenaran. Dia disalib, terbalik. Itu bukan suatu hal yang mudah untuk diterima. Itu pengorbanannya luar biasa. Itulah kasih agape yang berkorban untuk pelayanan. Kita heran, Petrus orang jahat mengkhianati gurunya, tetapi diampuni, bahkan dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jangan kecil hati bila mana kita sudah pernah menyakiti hati Tuhan. Kita berbuat dosa, tetapi bila mana kita menyesal bertobat, di sana ada pengampunan, penerimaan. Bahkan Tuhan bisa menggunakan orang berdosa ini menjadi alatnya. Biar orang lain mencemooh, biar orang gereja mengucilkan, tetapi kalau Tuhan punya mau, sejahat apapun, seperti Paulus, penganiaya umat Tuhan, tetapi Tuhan bisa ubahkan menjadi alatnya yang luar biasa. Saudaraku, dari seorang penjala ikan, nelayan, disuruh menjadi gembalakanlah domba-dombaku. Pengalamannya penangkap ikan, nelayan. Tapi untuk menjadi gembala ini bukan satu hal yang mudah bagi Petrus. Karena gembala itu butuh apa? Rasa kasih kepada domba-dombanya. Membawa ke tempat rumput yang hijau, ke air yang tenang, melindungi daripada bahaya, sabar terhadap domba-domba yang nakal dan sebagainya. Saudaraku, Petrus orang yang gerusa-gerusu, yang merasa menonjol di antara 12 muridnya, yang merasa peng-pengan. Setelah kenaikan Yesus, Petrus berubah. Dia menjadi orang yang sabar, orang yang rendah hati. Dan Tuhan akan pilih untuk menjadi gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku, saya dan saudara bukan Petrus, bukan Paulus, bukan gembala jemaat yang harus mempunyai tugas khusus. Kita orang awam yang hidup di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tetapi kita juga bisa ambil bagian di dalam komitmen kasih. Apa itu? Apakah saudara punya kasih? Saya punya kasih? Mari kita cek. Apakah kita punya kasih? Di dalam 1 Korintus 13. Mari kita buka. 1 Korintus 13. Ayat yang keempat.
Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak membanggakan diri dan tidak sombong, dan seterusnya. Kita cek apakah kita. Kalau saudara punya sabar, murah hati, puji Tuhan. Tetapi komitmen kasih bukan hanya berhenti sampai di mana kita bisa. Tapi komitmen kasih yang bertumbuh. Kasih yang makin lama makin besar, kasih yang makin lama makin mendalam. Saya sebagai suami yang istrinya sedang sekarang butuh, tidak bisa mandiri karena sakit. Dari waktu ke waktu, kesabaran saya harus bertumbuh. Karena kondisi daripada istri saya, mental pikirannya makin lama makin melemah dan membutuhkan kesabaran. Begitu juga dalam kehidupan Kristen kita. Kita sudah bayar persembahan, perpuluhan dan sebagainya. Bagus. Tetapi kalau kasih itu bertumbuh, kita menjadi rela untuk memberikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Bukan hanya persembahan dan perpuluhan. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Pertolongan yang kita berikan makin lama makin mendalam. Itu adalah komitmen kasih yang bertumbuh. Saudaraku, marilah kita boleh belajar seperti Petrus. Sekalipun kita pernah jauh dari Tuhan, tapi Tuhan punya pengampunan. Tuhan punya misi dalam hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kita menyaksikan kasih Allah dan juga mempraktekkan dengan tindakan tentang iman kita, yaitu mengasihi sesama kita. Mari kita renungkan. Tuhan memberkati.